Halo guys, aku habis nangis. So, aku pengen cerita. Ini impulsif aja sih. Jadi, aku habis diuji lagi, kehilangan lagi. Dan ini udah yang kesekian kalinya. Gak pernah terbiasa, walaupun udah sering tapi gak pernah terbiasa. Dan pas aku lagi kehilangan ini, ada temenku yang lain tuh itu kirim semacam kayak letter atau essay. Ini semacam essay gitu yang isinya 5 halaman, dan dia mention kalau aku tuh orang yang baik. Aku tuh enough, aku tuh cukup gitu sebagai manusia, yang mana itu bikin aku terharu karena aku sering ngehakimi diri sendiri. Aku sering ngerasa kayak aku gak enough gitu, kayak aku harusnya bisa ngelakuin lebih daripada ini gitu ya. Dan kata-kata kayak gitu sebetulnya dulu ya, pas tahun 2021 atau tahun 2022 itu gak begitu ngena di aku. Tapi setelah ngalamin banyak hal, dihantam ini itu, self worthku mulai turun. Aku ngerasa nggak cukup gitu. Jadi kata-kata kayak gini akhirnya ngena juga di aku. Kayak aku ngerasa terharu, ngerasa diapresiasi. Di situ ada mention aku itu orang yang baik. Dan ini sebenarnya topik yang selalu aku pikirin gitu. Aku pengen jadi orang baik. Aku pengen jadi orang bermanfaat. Aku pengen kehadiranku tuh punya makna gitu. Kehadiranku tuh bisa membantu orang lain gitu, bisa bawa manfaat gitu. Dan aku sering iri sama orang-orang yang bisa berbuat baik effortlessly gitu, yang nalurinya dia itu sudah terbentuk untuk selalu berbuat baik. Itu aku iri sih. Aku pengen jadi orang kayak gitu. Tapi masalahnya aku sekarang belum terlalu kuat untuk jadi sebaik itu. Jadi kadang aku masih nyakitin orang lain karena aku gak sekuat itu untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jadi aku harus pilih salah satu. Kadang aku pilih diri sendiri, kadang aku pilih orang lain. Ya mungkin aku bakal banyak cerita kayak gini sih, karena aku gak punya teman ngobrol sekarang. Dan mungkin akan jadi semacam apa ya, pengingat kalau aku umurnya panjang, kalau aku tuh pernah ngerasain ini semua. Dan mungkin nanti ketika aku umur 30 tahun atau 40 tahun, aku bisa lihat video ini lagi, lihat wajahku lagi yang masih muda. Dan kalau umurku pendek, mungkin video ini bisa dijadiin semacam apa ya, warisan buat orang-orang yang sayang sama aku, supaya mereka bisa dengar suaraku lagi, supaya mereka bisa dengerin aku cerita lagi. Ya either way ini akan bermanfaat mungkin. Cuman mungkin akan aku bakal ngerasa cringe gitu, karena vulnerable itu rasanya kayak cringe. Tapi ini cuman aku lakuin sewaktu-waktu kok, ketika emosiku lagi melonjak-lonjak.
Ya mungkin sekian ceritaku hari ini. Ada lagi nggak ya? Mungkin udah sih itu dulu. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan.